Apa yang sedang kamu fokuskan akhir-akhir ini atau apa yang sedang kamu lakukan akhir-akhir ini, jangan sampai membuat kamu lupa bahwa ada hal-hal yang berada di luar kendali dan ada hal-hal yang berada di dalam kendali kamu, gitu ya. Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia. Bersama saya Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran Stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran Stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang sifat manusia, yaitu lupa gitu ya. Kita atau saya gitu ya belajar filsafat, stoicisme dan mempraktekannya selama 2 tahun gitu ya. Tetapi yang namanya manusia gitu ya, manusia itu adalah tempatnya ketidaksempurnaan gitu ya. Itu bisa lupa. Lupanya gimana sih gitu ya? Saya terkadang fokus terhadap satu hal gitu ya, dan suatu saat saya lupa bahwa saya itu menghadapi sebuah kesulitan. Dan instead of menghadapi kesulitan itu, saya berpikir saya lari dari kesulitan tersebut gitu ya. Karena apa? Karena saya lupa saya memiliki filsafat stoicisme. Saya memiliki alat yang seharusnya saya gunakan. Saya harusnya menggunakan keutamaan yang sudah lama saya praktekkan. Gitu ya. Apa itu wajar? Itu wajar saja gitu ya. Kita itu kalau dalam bahasa Inggrisnya itu drifting away gitu ya. Kita itu terkadang kita jauh atau menjauh dari prinsip-prinsip hidup yang sebenarnya sudah kita pilih dan sebenarnya sudah kita lakukan selama bertahun-tahun gitu ya. Nah, tetapi dalam stoicisme itu kita selalu bisa balik lagi gitu ya. Kita bisa melakukan hal yang seharusnya kita lakukan, yaitu menerima apa yang tidak bisa kita kendalikan, yaitu masa lalu gitu ya. Ya mungkin kita terkadang menyesal terhadap apa yang kita lakukan di masa lalu gitu ya, tetapi ya itu tidak bisa kita rubah. Tidak bisa kita ubah, dan yang harus kita ubah itu ya action kita hari ini, cara berpikir kita hari ini, dan filsafat yang kita pilih hari ini gitu ya. Alat apa yang kita pilih hari ini gitu ya. Kita lupa kita itu punya sendok untuk makan. Tetapi suatu saat ya kita tahu, kita menemukan sendok itu lagi, ya kita bisa menggunakannya lagi untuk makan gitu ya. Ya kita bisa saja, boleh saja menggunakan tangan ataupun apapun gitu ya. Tetapi kan kita harus tahu bahwa ada yang namanya alat untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Dan dalam hidup ya filsafat itu adalah alat yang harus kita gunakan dalam menghadapi kesulitan gitu ya. Ya terutama filsafat stoicisme. Tapi saya selalu mengingatkan gitu ya, filsafat apapun yang kamu miliki atau agama apapun yang kamu miliki, kamu harus pastikan kamu menggunakannya gitu ya. Ketika kamu memiliki agama atau memiliki filosofi, ketika kamu tidak bisa menggunakan filsafat atau agama tersebut untuk menyelesaikan masalah kamu, maka ya agama dan filsafat yang kamu miliki itu tidak berguna sama sekali gitu ya. Mungkin kita lupa untuk menggunakannya, tetapi ya kita bisa menggunakannya lagi gitu ya, kapan saja dan di mana saja gitu ya. Karena lupa itu adalah sifat manusia yang biasa gitu ya. Semua orang itu lupa. Kadang seorang filsuf stoik pun bisa marah gitu ya. Seorang Zeno itu pernah marah terhadap
muridnya yang mencoba untuk memodifikasi ajaran stoicisme gitu ya. Dan apakah itu biasa? Ya biasa saja gitu ya. Ketika kamu ingin sedih, ya kamu boleh sedih, tetapi jangan berlebihan. Ketika kamu merasa marah, ya kamu harus gimana caranya, harus mengendalikan amarah kamu gitu ya. Mungkin suatu saat atau kemarin-kemarin kamu tidak bisa mengendalikan amarah kamu, ya itu nggak apa-apa gitu ya. Yang penting kita tahu bahwa kita itu memiliki obat atau memiliki alat untuk menyelesaikan masalah kita. Ketika kita memiliki masalah amarah gitu, maka ya kita balik lagi gunakan alat yang bisa menyelesaikan masalah kamu juga gitu. Masalah kamu yaitu kemarahan gitu ya. Ya kadang juga saya masih merasa emosi, masih terkadang sulit untuk mengendalikan emosi saya, cara bicara saya gitu ya. Tapi kamu harus tahu bahwa, dan saya pun paham bahwa itu biasa dan yang lebih penting adalah more often than not gitu ya. Kita itu harus lebih sering menggunakan filsafat atau agama sebagai alat menyelesaikan masalah kita daripada tidak sama sekali. Gitu ya. Jadi jangan putus asa, jangan kecewa karena karena kamu tidak melihat hasil dari kamu mempelajari sesuatu hal, tetapi kamu harus tahu bahwa kamu itu setiap hari itu melakukan atau berusaha untuk mempraktekkan apa yang ingin kamu praktekkan. Dan sampai sekarang 2 tahun saya merasa saya masih jauh dari sempurna gitu, dan saya merasa masih banyak yang harus saya pelajari tentang ajaran stoicisme, terutama cara melakukannya gitu ya. Dan apakah saya masih overthinking? Saya masih overthinking banget gitu. dan segala sesuatu itu saya saya bikin rumit gitu. Padahal ketika saya mengingat bahwa saya memiliki filosofi, semuanya itu simple. Ada hal yang berada di luar kendali, ada hal yang berada di dalam kendali. Gitu ya. Ingat apa yang berada di luar kendali dan ingat apa yang harus berada di dalam kendali atau yang harus saya kendalikan. Gitu ya. Jadi lupa itu biasa dan kita itu harus, we have to beat ourselves. We have to be better person than we are yesterday gitu. Kita itu harus menjadi orang yang lebih sempurna daripada kita yang kemarin gitu ya. Jadi ya it's okay to be a normal human being gitu. It's okay, kita itu harus tahu bahwa kita itu human being, sama seperti orang-orang. Tetapi kita tahu bahwa kita itu mempraktikkan stoicisme untuk menjadi manusia yang lebih baik di mata siapa? Bukan di mata orang lain, tapi di mata diri kita sendiri. Ya, kita lebih bisa mengendalikan emosi kita lebih bisa mengendalikan emosi negatif kita seperti kemarahan, kesedihan, kekecewaan, gitu ya. Dan kita harus tahu bagaimana cara kita menggunakan alat yang kita pelajari, yaitu filsafat, gitu ya. Jadi semoga episode ini membuat hari kamu menjadi lebih baik, dan minggu ini mungkin minggu yang berat untuk hidup kamu, tetapi kamu harus ingat bahwa kamu punya alat yang namanya filsafat stoicisme. Ingat 4 keutamaan dan ingat dikotomi kendali. Oke, terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat.
Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @bahagia ala Stoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @bahagia ala Stoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.